dinyalakan ya. Lagu Rhoma Irama di bagian intro 2 lagu Sebujur Bangka itu kan ada jazz-jazz-jazznya seperti itu. Kita coba pakai ini seperti apa? Oke, langsung saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sobatku semuanya dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Oke, langsung saja. Jadi di video kali ini saya akan membahas fitur-fitur di aplikasi ORG 2024 yang wajib kalian ketahui dan settingan-settingan khusus untuk yang masih pemula. Oke, langsung saja buat kalian yang belum tahu ini aplikasi apa, ini aplikasi ORG 2024 kalian bisa download di Play Store. Ini saya memakai tab supaya lebih jelas untuk penjelasannya, lebih lebar, lebih luas. Jadi seperti itu. Oke, untuk yang pertama, jika kalian baru download pasti tampilannya sama persis seperti ini, pencetannya juga sama seperti ini. Dan jika kalian bingung kenapa yang sebelah sini nggak nyala ya, yang sebelah sini, yang sebelah kiri itu nggak nyala itu kenapa? Nah, yang sebelah kanan itu nyala ya, sebelah kiri ini untuk musiknya, untuk ritmenya. Kalian bisa setting hanya beberapa klik saja supaya ini nyala menjadi musik. Kalian klik menu di bagian sini, lalu klik user code di bagian sini, lalu di bagian gerigi kalian diklik, maka pilih yang satu kunci. Nah, setelah dipilih yang satu kunci, kalian klik sini langsung nyala ya seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, cukup seperti itu saja, nggak ada yang susah, nggak ada yang ribet. Yang penting kalian tahu saja dulu. Oke, lanjut. Kali ini kita akan bahas fitur tab di bagian sini ya. Kalian bisa klik tab di bagian sini lalu menahannya. Supaya apa? Nah, seperti ini. Klik tab dan ditahan. Akan muncul garis biru seperti ini. Nah, ini bisa ke kanan, bisa ke kiri, dan bisa dinaikkan seperti ini ya. Jadi tutnya itu menjadi lebih panjang sekali ya. Nah, seperti itu. Jika kalian ingin berpiano saja, jadi cukup dipanjangkan saja, nggak pakai musik. Nah, jadi seperti itu. Ini fungsinya untuk memanjangkan dan memendekkan. Untuk fitur tab ditahan. Oke, kita lanjut ke fitur yang selanjutnya. Oke, lanjut. Kalian siapa yang sering mengatur volume master di sini? Ini kalau kita besarkan dia kebesaran, kalau kita kecilkan kekecilan. Nah, misalkan seperti ini susah ini. Nah, lalu untuk balance-nya juga di sini. Kita ngatur suara musik dan keyboard biar balance itu susah. Ini kadang mencet. Nah, ini caranya itu cukup kalian klik menu di bagian sini. Nah, ini ada fitur tambahan menu. Lalu di bagian sini klik yang bawah. Nah, lalu di bagian sini ada volume FX. Nah, volume FX ini master volume yang sebelah situ tadi ya. Ini master volume, yang bawahnya keyboard balance ya. Jadi misalkan ini master volume ya. Nah, sebentar. Ini master volume. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jangan terlalu keras dan jangan terlalu kecil. Kalau terlalu keras nanti suaranya jeper ya, seperti ini. Nah, jeper suaranya. Nah, sesuaikan saja. Lalu yang bawahnya itu keyboard balance. Balance-nya itu biar musik sama keyboardnya itu pas. Nah, misalkan ini masih kekecilan keyboardnya, kita besarkan lewat sini. Nah, kita coba. Nah, seperti itu. Ini kalau misalkan ke sini, nah suara sininya terlalu besar ya. Nah, jadi kalian bisa sesuaikan di bagian sininya atau bawaan standarnya. Lalu kalian juga di bagian volume garis miring FX ini. Nah, di bagian sini yang gambar musik ini. Nah, ini kita bisa mengatur balance antara kendang dan ritmenya. Caranya bagaimana? Nah, seperti ini. Nyalakan dulu volume FX, diklik, lalu klik yang gambar musik ini. Chord garis miring drum balance. Kalau kita pentokkan ke sini suaranya jadi kendang saja. Kalau kita pentokkan ke sini suara kendangnya nggak ada, sama tamborinnya nggak ada. Nah, kita bisa mengatur balance-nya di sini. Nah, pengen suara kendangnya lebih kerasa, nah kita atur. Nah, jadi seperti itu. Sesuaikan saja dengan
kehendak kalian ya, seperti itu. Nah, kalian bisa simak di bagian pojok sini kanan dan kiri ini ada slider. Fungsinya apa? Nah, oke, langsung saja kita klik slider di bagian sini. Setelah kita klik slider di bagian sini ada juga slider mode. Nah, jadi ada modenya, mode lampunya ada 2 ini ya. Nah, bisa kelihatan kalau diklik lampu yang atas. Klik lagi lampu yang bawah. Nah, kalau lampu yang atas ini dan yang bawah ini fungsinya beda. Kalau misalkan untuk yang atas, nah seperti ini. Nah, ini untuk mengatur volume-volume instrumen yang di sini. Nah, ini ya, akordeon. Ini volumenya yang di sini. Nah, ini kalau kita bawahkan, dia pelan. Kalau kita naikkan, nah lebih keras ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kita slider modenya dihidupkan yang bawah, bagian bawah sini. Nah, ini kita untuk mengatur volume antara kendang, bass, rhythm, dan yang lain-lain. Untuk kita mematikan juga bisa. Nah, misalkan seperti ini. Kita matikan suara kendangnya. Nah, suara tamborinnya nggak ada, suara bassnya hilang, suara rhythm, tinggal suara rhythm gitar saja. Kita nyalakan kendangnya. Nah, buat kalian yang misalkan ingin mematikan suara kendang dan tidak bisa, ini solusinya di slider mode ya. Nah, seperti ini. Kalian bisa juga mengatur volume-volumenya ini. Nah, jika ininya kurang keras, itunya kurang keras, kalian bisa mengaturnya. Oke. Oke, kita lanjut ke fitur yang selanjutnya yaitu chord octave. Chord octave itu maksudnya apa ya? Kalau misalkan kita main di chord tinggi, misalkan di A atau B ya, misalkan biar melengking atau biar enggak melengking, biar nada rendah saja, kita bisa mengaturnya. Jadi ini yang pertama belum diatur seperti ini suaranya. Nah, ini untuk chord A minor ya. Untuk chord B, nah seperti ini suaranya. Nah, kalian bisa bedakan nanti ketika kita turunkan oktavnya ya. Kalian bisa klik setting di bagian sini. Nah, lalu kalian masuk ke irama garis miring akor, scroll sedikit ke bawah, kontrol chord octave ya. Sebelah sini kita pilih yang auto. Kalau kita sudah ubah menjadi auto, kunci B-nya atau A minornya dia sudah tidak terlalu melengking. Nah, ini A minor ya, kunci A minor. Nah, kunci B. Nah, ini A mayor. Nah, B dan A-nya enggak melengking lagi. Jadi ada yang suka melengking, ada yang suka tidak ya. Ini pengaturannya di bagian sini, kontrol chord octave ya. Nah, saya balikan seperti semula. Oke, kita bahas untuk fitur yang selanjutnya. Jika kalian main aplikasi organ ini dan sering terganggu oleh notif seperti ini ketika kita main, kita klik fill. Nah, ini ada notifnya. Nah, kita ganti instrumen, ada notifnya. Nah, notifnya ini kita hilangkan saja supaya tidak mengganggu saat kita klik sini dan ingin mengklik sini juga. Ya, kita hilangkan saja dengan klik setting di bagian pojok ya. Pojok kanan atau klik menu, settingnya sama saja di sebelah sini. Lalu di bagian antar muka ini kita scroll ke bawah, lalu ada waktu pesan. Waktu pesan ini kita matikan saja. Itu adalah notifnya. Jadi ketika kita main lagi, kita klik fill, kita ganti instrumen, kita ganti. Udah nggak ada notif-notif lagi yang mengganggu. Jadi seperti itu. Ini sangat bermanfaat sekali. Oke, kita bahas untuk fitur yang selanjutnya. Sekaligus ini menjadi fitur yang terakhir akan saya bahas di sini. Sebenarnya masih banyak sekali fitur ya. Kalau kita bahas satu persatu nggak ada selesainya. Ini masih lama sekali. Oke, langsung saja. Fiturnya apa? Nah, di bagian sini. Di bagian start stop, di bagian sini stop. Ada start, ada stop kecil. Nah, stop kecil ini ya, ini jarang sekali dinyalakan ya. Karena kalau dinyalakan itu apa? Nah, pengaruhnya apa? Ya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kita bisa gunakan untuk main lagu yang misalkan banyak jes-jes-jesnya. Contohnya lagu apa? Nah, oke, langsung saja. Sebentar saya banyakkan dulu ini untuk jumlah tut keyboardnya. Nah, ini tombol tutnya sudah saya perbanyak dan di sini saya akan contohkan main lagu dengan stopnya ini dinyalakan ya. Lagu Rhoma Irama di bagian intro 2, lagu Sebujur Bangka itu kan ada jes-jes-jesnya seperti itu. Kita coba pakai ini seperti apa? Oke, langsung saja.
Oke, jadi seperti itu ya untuk fitur stopnya jika kalian butuh just kalian aktifkan stop ini bagian sini. Jika tidak butuh ya dimatikan lagi. Oke, jadi ini untuk fitur yang terakhir saya bahas di video ini. Jika kalian ada pertanyaan terkait aplikasi ORG ini silahkan berkomentar saja di kolom komentar, pasti akan saya menjawabnya. Oke, untuk videonya saya akhiri sampai di sini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like untuk video ini, tekan tombol subscribe-nya, lalu nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sobat Hati. Terima kasih dan wassalam.